Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Terima kasih rekan-rekan inventory, rekan-rekan fasilitas. Pak Puji, terima kasih Pak sudah hadir pada siang hari ini. Jadi agenda objektif pada siang hari ini, mohon maaf minta waktunya sebentar, adalah untuk mengenalkan dulu prosesnya seperti apa aplikasi online safety working permit, nah, sama job safety analysis. Supaya teman-teman tahu dulu flow-nya, lalu kita coba praktekkan. Nah, di implementasinya, teman-teman semua diharapkan bisa diimplementasikan udah secara konsisten di bulan Juli. Nah, kepada para mitra, Jadi, aplikasi Inspekta ini dibuat oleh PLN Pusat. Ya, aplikasi Inspekta ini dibuat oleh PLN Pusat untuk seluruh unit PLN, dari pembangkitan, transmisi, sampai dengan distribusi. Sebenarnya objektif mereka adalah untuk ini digunakan sebagai aplikasi safety working permit kepada para kontraktornya. Jadi kontraktor-kontraktor PLN itu sudah wajib sekarang kalau mau kerja harus input dulu safety working permit dan di-approve oleh PLN unit setempat. Nah, perluasannya, tahap berikutnya, ini diberlakukan juga kepada Icon, walaupun Icon diposisikan bukan sebagai kontraktor, tetapi Icon diposisikan sebagai pemanfaat aset. Nah, gitu. Tapi tentunya kan ada resiko di situ, karena kita untuk aktivasi pembangunan, pemeliharaan, gangguan, semua kan pasti pakai tiang-tiang PLN. Nah, saat kita memanfaatkan tiang PLN itu, juga perlu safety working permit kepada unit terkait. Gitu. Itu historinya seperti itu. Nah, pengembangannya lagi gitu ya, saat diskusi dengan teman-teman K3 DPN Pusat, aplikasi ini digunakan oleh Icon untuk mengajukan izin keselamatan kepada unit PLN, tetapi bukan sebagai kontraktor, hanya pemanfaat aset. Nah, dikembangkan lagi, makanya ada menu baru. Gimana caranya kalau kita mau pakai tiang PLN, kita dapat izin, tapi PLN bukan sebagai direksi pekerjaannya, tapi PLN hanya sebagai pemilik asetnya. Beda ya posisinya. Kalau PLN ke kontraktor, pasti dia yang memang sebagai direksi pekerjaan. Dia yang menugaskan kontraktornya untuk bekerja di areanya atau memanfaatkan asetnya. Tetapi kalau Icon kan sebenarnya PLN bukan sebagai direksi pekerjaan. Tidak ada perintah dari PLN untuk penarikan aktivasi publik misalkan, atau penarikan aktivasi corporate atau retail dan sebagainya, tetapi kita hanya memanfaatkan. Nah, dari situlah muncul menu baru. Nah, sekarang kita sudah mulai nih, 1 bulan terakhir, itu teman-teman SBU semua memakai aplikasi Inspekta ini. Vendor-vendor kita itu memakai aplikasi ini untuk mengajukan izin kerjanya kepada PLN melalui Icon. Nah, jadi flow-nya vendor kita ngajuin WP ke PLN, tapi direview oleh Icon dan akhirnya di-approve oleh PLN. Nah, itu background-nya ya. Sekarang sudah berjalan seluruh SBU, disosialisasikan kepada seluruh mitra kerjanya oleh SBU. Sekarang pengembangannya lagi, diskusi dengan PLN, ini boleh nggak kami pakai, kami diskusi, untuk internal kita. Nah, boleh sekali. Gitu. Karena ini juga dipakai akhirnya oleh PLN untuk PLN pusat ya. PLN pusat seperti hanya pekerjaan data center sekarang nih, Mas Ilman gitu ya. Mas Ilman sebagai kontraktornya PLN itu memakai ini kepada PLN pusat. Nah, objektif kita diskusi hari ini adalah kita mau pakai ini untuk kepentingan internal kita. Jadi selama ini mungkin sudah konsisten melakukan safety working permit vendor-vendor kita, baik itu kegiatan di data center, kegiatan di fasilitas, ataupun kegiatan di inventory. Nah, tetapi untuk bisa melibatkan seluruh, nah gitu kan. Sementara ini mungkin ya teman-teman data center misalkan perlu working permit, tapi mungkin yang tertinggal tim K3-nya nih, tim kami belum mereview karena itu manual dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita libatkan semua. Pemberi pekerjaan, data center, lalu juga review K3, tim kami, lalu juga mitra yang akan masuk ke area kita, area kantor kita dan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh PLN Icon Place. Nah, kita pakai aplikasi ini.
Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai dulu flow-nya dulu ya, supaya teman-teman bisa paham dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mulai? Halo Bang Polo. Ada Bang Polo nih. Ya, lanjut nanti pertanyaan. Siap, oke ya, lanjut ya. Nah, teman-teman semua, safety working permit atau permit to work. Nah, ini bukan work order ya. Sekali lagi, ini bukan working order. Jadi bukan izin kerja. Ini adalah bagian dari persyaratan izin kerja. Disebutnya makanya safety working permit. Yang di dalamnya nanti ada job safety analysis, ada daftar personil yang akan bekerjanya siapa, SOP IK yang menjadi landasannya apa, daftar alat kerja dan daftar APD yang akan dipakai oleh rekan-rekan mitra. Ingat ya, rekan-rekan mitra kita saat melakukan pekerjaan di areanya kita. Ini. Lalu selanjutnya rekan-rekan semua ini flow-nya. Ya, teman-teman semua, nomor satu, teman-teman semua itu nanti dari kita pemberi kerja, misalkan udah ada kontrak nih. Dari Mas Fikang ada kontrak pekerjaan tertentu dalam 2 bulan, misalkan renovasi gedung lantai 10 misalkan gitu ya. Nah, di dalam kontrak atau SP2K tertuang jangka waktunya, tahapan pekerjaannya apa. Nah, itu nanti direksi pekerjaan atau kita membuat dulu nih tahapan pekerjaannya di dalam aplikasi ini. Tahap pertama adalah survei, tahap kedua pembongkaran, tahap ketiga pengecatan, lalu finishing dan sebagainya. Sesuai dengan di dalam kontrak. Nah, itu diinput dulu pekerjaannya seperti apa, tahapannya di dalam aplikasi, beserta prosedur apa yang melandasi pekerjaan ini. Nah, teman-teman semua, nanti kami sharing di OneDrive. Di dalam SMK 3 kita, itu sudah ada 39 prosedur related, semua pekerjaan. Ya. Jadi teman-teman semua nanti tinggal pilih saja. Tidak semua prosedur akan dimasukkan dalam aplikasi, yang related aja. Kalau prosedur pengecekan kesehatan, prosedur bencana alam kan itu tidak perlu. Ada pekerjaan-pekerjaan seperti hanya konstruksi dan lain sebagainya mungkin yang bisa related dengan prosedur yang sudah ada di SMK 3 Icon yang sudah ditandatangani oleh direktur kita. Nah, tahap pertama ini nanti diinput dulu nih sama direksi pekerjaan. Ya, jadi tahapan pekerjaannya apa, prosedurnya apa diinput. Nah, setelah itu barulah input working permit di saat teman-teman mitra akan melakukan pekerjaan. Input WP ini isinya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan simulasikan ya. Ada pengawasnya siapa, pelaksanaannya kapan, lokasinya di mana, waktunya kapan. Misal dari tadi tahap pertama survei, gitu ya. Survei tentunya mereka akan masuk ke lokasi area kantor kita. Nah, maka dia akan memilih nih, oh tahap pertamanya survei, dia akan milih survei. Survei itu nanti lokasi apa, dia akan input. Jangka waktu surveinya berapa lama, waktunya kapan, pengawasnya siapa, timnya siapa. Dari situ mereka pun akan membuat si mitra ya, akan membuat job safety analysis. Job safety analysis ini inputnya adalah apakah ada unsafe condition, kondisi tidak aman yang kira-kira biasa mereka temukan. Misalkan tertimpa tangga, tertimpa bangunan, bekerjanya di ketinggian kalau di atas 10, misalkan dan lain sebagainya. Itu mereka input beserta dengan mitigasinya. Mitigasinya apa? Oh, sudah memakai APD, mempersiapkan APD, dan lain sebagainya. Itu isiannya bebas. Itu analisa dari pengawas K3, yang tentunya normalnya memang harus ada pengawas K3 di mitra tersebut yang dapat menganalisa JSA-nya dan menginput WP-nya. Nah, kalau dia sudah punya pengawas K3, dalam artian fungsi tentunya punya sertifikat K3, minimal K3 umum gitu ya, mereka pasti sudah paham. Walaupun nanti yang kerja ya bukan dia hanya mengawasi. Biasanya kalau konstruksi kayak Mas Pika mungkin pekerjanya pekerja-pekerja buruh ya, lepas atau serabutan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu proses approval, poin 4. Nah, ini otoritas terkait memastikan WP sesuai sesuai dan di-approve. Nah, ini nanti kita input. Ada yang review dari tim K3, nah secara online akan masuk di kami, sama hanya dengan teman-teman SBU sekarang, rekan-rekan semua.
teman-teman SBU setiap harinya pasti ada pengajuan WP. Kami review, nanti setelah kami review approve, baru nanti teman-teman direksi pekerjaannya yang akan approve, yaitu teman-teman SBU sendiri. Setelah itu baru approval PLN. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke ya, dari tahapan ini ada yang ditanyakan dulu? Teman-teman semua? Halo, Mas Ya, Anggara. iya Pak. Fikang. Mas Fikang. Maaf. Ini berarti kayak waktu itu yang udah pernah tak tanyain juga sih. Berarti ini khusus untuk yang pekerjaan yang menggunakan SP2K ya. Kalau misalkan kita datangin tukang misalkan mau masang wallpaper atau masang korden misalkan atau ngecat gitu. Nah itu tak perlu dimasukin berarti ya. Baik. Sementara ya Mas Fikang, sementara kita tidak masukkan dulu aja ya. Karena memang di dalam aplikasi nanti ada landasan kerja ya. Landasan kerjanya Soalnya kan memang itu input WP kan ada pengawas, pelaksana. iya, Aplikasi betul. kalau pengawas ketiga nggak punya, ya kita sendiri kan pasti yang ngawasin. Iya, betul. Betul Mas Gitu. Fikang. Nanti kita coba modif lah ya gimana aplikasinya supaya bisa menyesuaikan lagi. Tapi sementara ya nggak usah dulu untuk yang serabutan ya atau harian atau yang tidak punya SP2K lah. Kalau ada SP2K kan pasti ada landasannya kerjaan seperti apa. Karena di aplikasi nanti ada inputannya juga, SP2K-nya apa atau nomor WO-nya apa, kontraknya apa gitu. Oke. Ya, just deh kalau gitu. Lanjut ya. Ada lagi? Mas Yon? Ada kita lanjut ya. Ya, lanjut Kang. Lanjut dulu. Siap-siap. Nah. Oh, sorry. Oh iya. Lanjut lagi ya. Lanjut aja Pak. Ngobrol dulu, nggak apa-apa. Ngobrol dulu. Ini kayak kemarin kan ada yang minta izin flyering gitu ya. Flyering itu berarti masuk sini juga nanti atau gimana? Nah, kalau flyering kan tidak ada terkait K3-nya ya. Flyering itu yang itu ya, iklan itu ya? Iya, yang bagi-bagi brosur kayak kemarin BRI kan ada tuh kemarin. Nah, itu nanti skupnya bukan K3 ya Mas, tapi skupnya ke keamanan. Kita lagi bikin prosedurnya sendiri, karena K3 ini kan sebenarnya teman-teman semua ada 3 skup yang berbeda yang harus kita pisah nih. Terkait keselamatan kesehatan, nah ini keselamatan kesehatan. Terkait keamanan, sama terkait juga lingkungan. Nah, yang kemarin flyering itu sebenarnya nanti akan masuk ke prosedur keamanan. Kemarin sih saya udah minta ke PN Pusat untuk skop keamanannya masuk sini nih ya. Tapi berarti nanti bisa diinput juga gitu. bisa, tapi bukan flow ini ya. Nah, ini masih flow-nya K3. Nanti ada flow terkait keamanan. Sementara ini di sini ada, tapi terkait keamanannya kalau sudah terjadi, jadi ditemukan pencurian misalkan gitu, ditemukan kehilangan, nah itu udah bisa diinput di sini untuk yang keamanan. Begitupun lingkungan, jadi hanya temuan-temuan yang di sini. Tapi kalau nanti izin kerja terkait keamanan, nah itu belum, Mas Bikang. Oh, siap. Ya. Tapi nanti bakal ada ya. Berarti kalau misalkan ada yang kayak gitu, kita kan biasanya izinnya ke kita ya, ke building management. Terus habis itu kita perlu nginfoin ke K3 berarti ya. Ini Harus. mau ada misalkan bank apa flyering gitu ya. Berarti cukup diinfo aja via email ya berarti. Ya, kalau sekarang mah via email aja dulu. Oh ya, soalnya kemarin kita nggak tahu. Kirain ya udahlah. Kita izinin gitu. Iya, kemarin ya. Nggak apa-apa. Jadi ini aja masukan nanti ya, perbaikan. Kemarin sudah di briefing juga teman-teman security oleh teman-teman K3. Oke, siap. Just ya. Nah, teman-teman semua, seperti yang kemarin kami singgung dikit. Ada lagi nggak nih diskusi, masukan, pertanyaan? Lanjut dulu ya. Oke. Nah, teman-teman semua, ini flow yang dibuat sama PLN Pusat. Jadi ini adalah flow yang dipakai oleh PLN unit kepada kontraktornya. Nah, ini pun yang akan kita implementasikan. Jadi namanya internal unit di sini. Saya pakai pointer dulu. Nah, ini internal unit. Nah, sama dengan PLN kepada kontraktornya ya. Tapi bukan PLN kepada Icon, tapi PLN kepada kontraktornya.
sama nanti kita pun ya, Icon Plus kepada kontraktornya atau mitranya. Jadi pegawai kontraktor langsung reviewing kita. Nah, tinggal nanti kita masukkan nama-nama siapa yang menjadi approval, tahapan approvalnya siapa saja. Dan teman-teman semua, tahapan approval ini tidak berjenjang, tidak mengikat. Jadi maksudnya PLN pusat pun belum membuat suatu standar prosedur kebijakan. Kebijakan dalam artian sebagai landasan siapa dan sebagai apa harus approve. Tetapi kalau orang itu mempunyai authority untuk approval ya silakan. Contoh misalkan dari teman-teman SBU, siapa yang menjadi manajemen representatifnya, kami hanya menyarankan saja, paling tidak selevel manajer bidang. Tetapi kalau dari SBU misalkan dia cukup manajer unit layanan ya silahkan. Tapi dia harus berwenang dan memonitoring sebagai manajemen representatif. Jadi bahasa seperti itu. Sama nanti implementasi juga Mas Fikang dan teman-teman Pak Ion gitu. Misalkan dari Mas Ion harus Pak Puji aja silahkan gitu ya sebagai manajernya. Atau ya ini cukup aja lah Mas Ion aja deh gitu ya. Nah silahkan juga gitu. Atau juga ya karena ini belum ada ketetapannya atau juga misalkan namanya Pak Puji gitu. Tapi di loginnya sama Mas Yon itu bisa jadi terjadi. Teman-teman SBU pun bisa melakukan itu. Kami tidak bisa monitoring dan karena memang tidak ada tertulisnya bahwa siapa menjadi apa sebagai role-nya. Jadi dia akan ngomong hanya approval penanggung jawab atau direksi pekerjaan sih. Manajemen representatif. Nah, bahasa seperti itu. Paham ya teman-teman semua ya? Ada pertanyaan? Oke. Ini flow yang akan kita pakai. Jadi hanya 2 pemain saja ya. Kontraktor sama approval internal kita. Oke, nanti ada pejabat K3KL-nya. Begitupun kami nih, approval pejabat K3KL. Itu boleh Pak Yunet nanti, boleh saya, boleh Rangga, dan lain sebagainya, silakan. Tapi dia akan bertanggung jawab melakukan reviewer terkait pengajuan safety working permit yang akan diajukan oleh si mitra-mitranya. Clear ya? Jelas ya? Nah, kalau ini kita abaikan, karena ini flow yang dipakai oleh teman-teman SBU regional, di mana PLN memberikan haknya untuk pemanfaatan aset. Makanya di sini ada kontraktor, ada approval internal yaitu kita, Icon, dan ada approval pemilik aset atau PLN. Jadi melibatkan 3 aktor di sini. Ini dipakai teman-teman SBU semua. Karena ini untuk membedakan. Ya, tadi saya info di depan bahwa kita bukan kontraktor PLN, tapi kita hanya pemanfaat aset. Makanya di sini direksi pekerjaannya itu akan ada di kita. Approval direksi pekerjaan akan ada di Icon. Ya. Ini kan pemilik aset nomor 5 akan ada di PLN. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tidak untuk kemungkinan, mungkin ya, mungkin kami nggak tahu. Misalkan Mas Yon gitu ya, ada menyimpan barang gitu, mungkin ya. Saya nggak paham. Misalkan Mas Yon gitu kan, menyimpan barang asetnya di GI Cawang misalkan. Sementara ini inventory nyimpan di situ dan harus ada izin dari GI Cawang. Ini yang dipakai. Kita harus punya safety working permit yang akan di-approve oleh PLN, nah bahasa gitu. Karena kita nebeng nyimpan barang di sana gitu. Lebih seperti itu. Nah, ini sudah dilakukan oleh teman-teman SBU regional ya, untuk mendapatkan safety working permit-nya yang di-approve oleh PLN. Tapi sekali lagi karena kita internal kita akan pakai ini. Karena tidak ada sangkut pautnya kita. Kita objektifnya adalah supaya kontraktor kita mempunyai safety working permit yang di-approve oleh kita saat mereka bekerja di area kerja kita. Nah, itu. Apalagi kalau di Gandul gitu ya. Apalagi kalau di Cawang yang dia dekat-dekat dengan Opitnas. Baik, ada pertanyaan teman-teman semua? Ada? Lanjut ya. Halo Mas Pasti. Sagara. Oh iya, Mas Fikang. Sorry, untuk terkait approval-nya itu ada target waktu berapa lama atau maksudnya ketika kita nanti misalkan punya target SP2K misalkan ya 14 hari gitu ya, tapi ternyata waktu proses working permit-nya bisa 1 bulan gitu. Jadi kan lewat tuh target waktu kita 14 hari itu, ada ininya nggak ya dari approval ketiga Oke, dari situ kerjaan. siap Mas Fikang.
Nah, ini juga dasar alasan atau histori kenapa kita pakai aplikasi ini, Mas Pikang, gitu. Karena kalau di regional, teman-teman semua kesulitan meminta approval kepada PLN. Ini saya cerita histori dulu. Tidak terikot ya, bahwa kita udah ngajukan secara manual gitu ke PLN ULP setempat, tapi approval-nya kok lama dan sebagainya. Makanya ada aplikasi ini muncul. Nanti di aplikasi akan muncul tuh waktu approval kapan, waktu pengajuan kapan. Kalau target itu tergantung dari approver. Nah, makanya teman-teman SBU pun kalau misalkan bertanya ke kami, Mas, bisa nggak ditargetkan teman-teman PLN meng-approve? Tergantung dari komunikasi lagi teman-teman vendor kepada approver tersebut. Tapi kalau di tim K3KL punya target 1 kali 24 jam untuk approval terkait working permit yang masuk ke kami. Ya, supaya teman-teman bisa langsung melaksanakan pekerjaannya. Karena ini sudah langsung masuk di aplikasi, harusnya nggak lama-lama. Nanti setelah approval kami, nah tergantung Mas Pikang. Nah, Mas Pikang harus approve nih, review, oke. Nah, siapa? Nah, paling cepat. Jadi kalau memang dalam hitungan menit juga langsung, biasanya kalau kami di Kalimantan ada grup sendiri kan Mas. Jadi K3KL Kalimantan gitu ya, nanti kalau mereka ngajukan, mereka WA reminder ke tim K3, Mas ada pengajuan nih, lokasi ini, oke kita buka. Kita review langsung kita approve ya. Gitu Mas Pikang. Terus nanti ada notifikasi nggak ya ke Nah, grup? itu dia. Ini kan kasih web base ya, Mas. Jadi belum mobile. Jadi kita harus buka desktop di laptop. Tapi kita bisa buka Oh, bisa buka webnya di handphone. Ini aksesnya cepat kok. Tinggal buka enggak, maksudnya HSS-nya. kalau kalau itu kan kita harus selalu buka ya, maksudnya email gitu, Tuh. notifikasi email Belum, itu Mas. oh belum. Iya, notif email, SMS, WA belum ada. Jadi memang notifnya cuma ada di aplikasi saat kita buka nih. Gitu. Oke. Gitu Mas Fikang. Jadi ya itu lagi-lagi komunikasi kalau sama teman-teman PLN kadang gitu juga. Kalau mereka mau mengajukan, mereka minta izin dulu. Nah, udah mengajukan, mereka ngomong lagi ke PLN-nya, Pak udah mengajukan. Gitu. Jadi mereka komunikasi lagi gitu. Sama diharapkan juga teman-teman kontraktor juga nanti, Pak kamu udah ngajuin ke Bapak gitu ya, ke Mas Wika nggak ya? Tolong di approve. Gitu sih. Jas ya. Ya. Nah, ada lagi teman-teman semua? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Baik, nah teman-teman semua sebelum approve wajib pastikan judul pekerjaan dan ruang lingkupnya spesifik dengan lokasinya sama dengan SP2K-nya, dengan WO-nya, dengan PA-nya, dengan SPA-nya. Kalau di teman-teman aktivasi. Detail working permit telah benar dan sesuai. Waktu pelaksananya juga sama. Harus sesuai dengan SP2K dengan kontrak yang ada. Tahapan pekerjaannya sesuaikan lagi karena teman-teman semua yang tahu di direksi pekerjaan. Pekerjaannya apa dulu, sesuai tidak dengan JSA-nya. Dan sudah dikoordinasikan dengan pelaksana pekerjaan. Ini yang disebut dengan komunikasi. Karena kontraktor juga kadang mengajukan tanpa ngomong dulu, nanti kita nggak tahu. Nah, biasanya ini pengalaman lagi, kalau teman-teman di SB regional, biasanya kan ada komunikasi di grup. Kontraktor mau mengajukan, tahapan pekerjaannya apa, dan lain sebagainya. Jadi saat mengajukan ada WA lah ke direksi pekerjaannya gitu. Kalau kami tidak akan memverifikasi dari tahap pekerjaan, kami hanya memverifikasi dari job safety analysis. Jadi kira-kira analisis mengenai keselamatan mereka seperti apa? Apakah sudah sesuai kira-kira dengan pekerjaan yang akan mereka kerjakan gitu. Contoh misalkan, ya untuk pembangunan khususnya super backbone misalkan. Nah, ini kan harus spesifik. Mereka harus mempunyai APD A, B, dan C. Beda dengan aktivasi retail yang minimum APD-nya tidak sekomplit dari pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kami akan mengevaluasi hanya dari sisi K3 ya. Nah, dari itu nanti tahapan pekerjaannya harus sudah detail dulu sesuai dengan SP2K atau kontrak yang sudah ada. Itu teman-teman semua. Nah, ini tipenya aja. Nah, ini suratnya udah dikirimkan ke seluruh unit bahwa proses implementasi penerapan working permit online corporate harus sudah diimplementasikan pada seluruh unit dan kepada seluruh subholding. Tapi teman-teman semua,
untuk teman-teman PLN juga belum seluruh unit ya, khususnya pembangkitan dan transmisi. Karena mereka itu saat ini masih banyak yang punya aplikasi sendiri dan mereka sudah duluan punya memberlakukan kepada kontraktornya. Nah, tapi kalau kami ke internal ya, ini hanya informasi saja. Makanya kami kalau mendorong ke teman-teman SBU, kalau mereka ada aplikasi assisting, teruskan saja dulu. Nah, bukan tugas kita mendorong untuk memakai ini. Jadi jangan sampai ini mengganggu izin kerjanya teman-teman SBU. Tapi kalau sudah pakai ya silahkan pakai. Nah, untuk yang kita akan coba kepada corporate nih, khususnya teman-teman pekerjaan yang ada di corporate kita. Nah, mungkin yang baru sepengetahuan kami itu baru dari tim fasilitas, tim inventory, dan tim data center. Nanti mungkin kalau ada kira-kira pekerjaan lain menyangkut korporasi yang kira-kira itu butuh safety working permit, kami akan sosialisasikan juga. Jos, ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai praktek. Sorry Mas Anggara nanya. Halo. Siap. Ya, Mas Beka. Tadi waktu kita nginput itu, yang input apa? Tahapan pekerjaannya bukan benar berarti ya? Ya, yang input itu kita nanti. Nah, kita itu tadi katanya mau dibuat apa kayak katalog gitu ya, kita tinggal milih-milih gitu atau gimana? Oh ya. Hmm. Jadi gini, nanti kita cobain ya. Nah, Jadi kenapa tahap pekerjaan kita bikin? Karena nanti saat mengajukan teman-teman vendor itu memilih tahap pekerjaan yang mana untuk mereka ajukan working permit-nya. Misal ada tahapan 3 tahapan nih misalkan ya, kalau di SBU contoh misalkan secara umum ada survei, ada penarikan, ada perapihan misalkan gitu ya, 3. Nah, teman-teman direksi pekerjaan bikin dulu tuh tahap pekerjaan. Tahap pekerjaannya adalah survei. Surveinya di lokasi mana, selama apa, waktunya kapan, dan lain sebagainya. Nanti saat vendor itu atau kontraktor mau mengajukan WP, mereka kan pasti koordinasi dengan teman-teman direksi pekerjaan. Pak, saya mau ngajuin WP ya. Untuk yang survei, udah di situ udah ada tuh tahap pekerjaan surveinya. Nah, sehingga nanti mengajukan WP atas tahap pekerjaan yang mana. Nah, gitu. Jadi akan supaya lebih detail lagi. Jadi si kontrak ini mempunyai tahap pekerjaan apa? Skop pekerjaan lah ya kalau kita ngomong. Lingkup pekerjaannya apa? Tahapnya apa? Itu kita buatkan dulu di aplikasi supaya mitra itu bisa kita monitoring per tahap pekerjaannya. Nanti si WP itu keluar atau nanti dicetak di dasar apa? Didasarkan oleh kontrak A dan di dalam tahap pekerjaan yang mana. Nah, dia berlaku di situ. Itu Mas. Itu berarti kita yang define ya, bukan dari aplikasinya. Bukan, kita define dulu untuk jadi standar di aplikasinya untuk pekerjaan Oh. ini. Gitu. Dan itu nanti standarnya bisa dipakai oleh user yang lain ya, tahapan itu atau khusus? Maksudnya setiap kita bikin baru gini, nanti itu kesimpan di situ sebagai tahapan pekerjaan atau kalau ada pekerjaan baru kita mesti input lagi gitu ya? Itu menjadi standar tahap pekerjaan di dalam nomor kontrak tersebut. Jadi kan hierarkinya nomor kontrak A dulu ya, gitu. Nomor kontrak A, lalu tahap pekerjaannya apa. Nanti kalau ada kontrak baru ya kita bikin tahapan yang baru, karena tentunya akan meskipun jenis pekerjaannya sama. Nah, meskipun jenis pekerjaan sama, karena tahapan yang kita buat kemarin itu ada mereferensinya karena kepada SP2K yang kemarin gitu. Gitu. Jadi ini berlaku selama kontrak itu berlaku atau SP2K itu berlaku, tahapan itu berlaku. Nah, kalau nanti ada Mas Bikang ada lagi nih, karena gini Mas Bikang, kalau kita lihat ya, mungkin kalau di corporate nggak banyak kontraktor ya, tapi kan kalau di SBU itu ya, satu kontrak itu bisa beberapa vendor, itu bisa lebih dari 10 mungkin ya. Nah, jadi si kontraktor vendor ini akan melihat pekerjaan yang mana gitu ya. Makanya kalau mungkin di corporate ya satu kontrak satu vendor itu. Tapi kalau mereka ada beberapa kontraktor ya berarti akan ada banyak WP karena mereka juga pekerjaannya bisa-bisa nih. Bisa jadi survei itu di beberapa lokasi beberapa vendor itu. Nah, ini untuk mengakomodir itu sebetulnya yang secara luasnya Mas Wikan. Dan ininya per 14 hari ya?
Nah, ya jangka waktu nanti misalkan jangka waktu yang diajukan oleh vendor untuk berlaku WP paling lama itu 14 hari gitu. Mereka tidak perlu mengajukan lagi WP paling lama ya. Gitu. Tapi tergantung juga nanti dari si pekerjaan komunikasinya seperti apa. Misalkan Mas Pikang, gue perlu intens nih setiap 3 hari gitu. Karena nih kok orangnya beda-beda gitu ya. Misalkan gitu ya. Setiap 2 hari kok orang yang datangnya beda lagi ya. Terus di random check yang hari pertama didaftarin di WP Anggara, Rangga, sama Mas Wikang gitu ya. Tapi kok berlakunya 14 hari misalkan. Tapi kok pas hari ketiga udah beda lagi nih. Anda namanya Anggara bukan ya? Ini kan juga perlu intens nih. Kadang-kadang itu yang kami temukan sih gitu. Saat kami lakukan patroli misalkan secara online, mana WP-nya ini, mana yang namanya Anggara. Nggak ada Pak nama Anggara loh. Oh ini Pak diganti sama ini. Nah, ini kan berarti harusnya secara dokumentasi sih jangan kelamaan itu. Kalau kelamaan mungkin dia ganti orang dan kalau celaka dan lain sebagainya, kita nggak ada bukti. Tapi balik ke desi pekerjaan, kalau memang yakin 14 hari dikasih, approval ya silakan. 14. Di aplikasi mengakomodir 14 hari kok. Supaya nggak Itu bolak-balik. setelah 14 hari nanti perpanjangan atau bikin baru Perpanjangan, Mas. sistemnya? Perpanjangan. Perpanjangan. Tapi juga tetap update ya. Kalau ada penambahan nama atau pengurangan untuk Oh, perubahan nama-nama yang pekerja dan sebagainya itu silakan diupdate lagi. itu update-nya berarti dari sisi ini kan, sisi kontraktor kan ya, Iya, yang betul. ngajuin lagi. Betul. Nanti kontraktor ngajuin lagi, tinggal mereka milih lagi tahap pekerjaan yang mana. Dia kan ngisi lagi JSA-nya. Mereka ngisi lagi nama-nama pekerjanya gitu ya. Kalau kelewat 14 hari, Nggak apa-apa, tapi tidak oh ada nggak apa-apa. WP-nya. Nggak akan ada alert sih. Oh gitu, Gitu. nggak ada alert ya. Hanya kan, hanya nanti mudah-mudahan sih kalau udah oke semuanya stabil ya, kita soalnya mau bikin edaran pada seluruh internal bahwa safety walking permit akan dijadikan syarat mitra masuk ke area kita. Nanti kan keamanan lagi tuh, gitu. Misalkan ke Gandul, vendor mana nih gitu. Nah, ada WP-nya nggak ada, nggak boleh masuk. Tapi itu kalau sudah kita udah ini ya, udah mature lah memakai ini. Jangan sampai juga nanti mau mengganggu kerjaan teman-teman semua. Gitu. Itu Nanti Mas Mika. WP-nya itu berarti nggak perlu tanda tangan ya, Enggak, cukup semuanya approve by di digital. aplikasi ya. Iya, semuanya by digital Mas Mika. Jadi Terus nanti nanti yang Mas, ditunjukin ke security apa? Ini bisa di print, aplikasinya berarti. bisa di Oh, print print PDF. out. Oh. Oh, oke, siap. Nah, kita coba ya. Ya, boleh. Oke, jelas. Oke, kita share screen. Nah, ini saya logout dulu deh. Oke, kemarin yang udah didaftarin Mas Pikang, Bang Pulu sama Gio. Ya. Nah, ini tinggal login aja. Kayak biasa, login. Oke. Nah, kalau teman-teman yang ada Ya, tugas apa itu? karya, HSSE. ya, Dan .id. assa.pln.co.id. Login di situ. Oke. Nah, di sini teman-teman semua. Nah, tadi tahapan ada di sini ya. Pertama ada prosedur dan instruksi kerja. Tadi kan kita harus dulu nih mencari prosedur dan instruksi kerja. Ini masih responsibilitas kita ya sebagai direksi pekerjaannya. Jadi kira-kira prosedur apa sama instruksi kerja apa yang related. Kalau teman-teman punya prosedur tersendiri silakan dari sisi pekerjaan. Kalau mau ngambil prosedur yang ada di SMK 3 silakan yang related dengan K3. Misalkan ada pekerjaan pembangunan di konstruksi gitu Mas Fikang renovasi. Nah, Mas Fikang punya nih prosedur sendiri. Silakan diupload di sini. Contoh ya. Kita klik prosedur dulu, input prosedur dan instruksi kerja di sini. Nah, judul dokumennya apa? Pilih kategorinya. Apakah prosedur, apa manual book, atau instruksi kerja. Misalkan prosedur, nomor dokumen yang kita punya nomor berapa, tanggal berapa, di browse, dimasukin, diupload. Unitnya Dokumen itu SP2K. bukan prosedur Mas, sistem operasional prosedur. Jadi Oh, misalkan Mas Pikang, nih di sini ada nih yang udah dimasuk-masukin ya sama teman-teman. Ada prosedur misalkan keselamatan kerja fire suppression. Nah, ini diinput sama teman-teman SBO nih. Pekerjaan commissioning, pekerjaan elektrikal ini bukan prosedur K3 ini.
Penanganan material Oh. barang yang aman. Nah, misalkan Mas Bikang punya prosedur sendiri nih, kayak ini nih, SOP penarikan FO gitu ya. Nah, itu di-input dulu di sini supaya kita punya database prosedur. Nah, itu dulu Mas Bikang. Sama kayak tahapan pekerjaan tadi. Jadi kita punya database tahapan pekerjaan dan kita punya database prosedur yang akan kira-kira jadi landasan kita bekerja nanti. Clear? Oke, siap. Oke ya. Lanjut. Nah, nanti kami sharing juga OneDrive, kami email prosedur-prosedur ada di SMK 3. Supaya teman-teman semua juga bisa upload di situ, baca-baca, nanti saya kasih manualnya juga. Oh, misalkan prosedurnya ada tentang electrical gitu ya, Mas Wikang, ada pembenahan tentang listrik, nah ada tuh tentang K3 gitu kan. Bekerja electrical dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal di-upload aja di situ. Input, nah kalau di-input semua, di-upload oleh siapa otomatis berdasarkan user, input ya, input, klik. Ini saya nggak punya developnya nih, ini udah production. Klik ya, ini mudah lah ya, kategorinya kita tinggal pilih apa, nomor dokumennya, nomor berapa, ada tanggal berapa dokumennya, di browse, di-upload dokumennya. Nah, unitnya teman-teman semua pilihnya PT Indonesia Comnet Plus ya. Kalau ini saya bisa lihat semua karena distribusi transmisi masuk di saya. Nah, SBU masuk semua di sini. Tapi teman-teman semua karena udah didaftarkan, coba nanti lihat di sini hanya PT Indonesia Comnet Plus. Jadi teman-teman corporate, data center, dan pekerjaan di PLN Pusat masuknya di icon plus PT Indonesia Comnet Plus. Klik input, set. Nah langsung masuk nih biasanya di daftar prosedur kita. Udah masuk di sini nanti nih. Set. Oke. Nah, setelah itu klik langkah kerja. Nah ini masih responsibility kita. Ini yang tadi tahapan pekerjaan nih, langkah kerja. Contoh kalau melihat misalkan di sini ada tahapan pekerjaan implementasi UPS Genset Data Center PLN Pusat. Kita lihat detail ya. Kita lihat hasilnya dulu aja. Nah, sini apa judulnya? Judul dari pekerjaan tersebut atau kontrak tersebut. Implementasi UPS Genset Data Center. Deskripsinya apa langkahnya? 1, pekerjaan area. 2, area powerhouse. 3, pekerjaan auto. Ini pasti sama dengan kontrak mereka. Ya. Dari pekerjaan area ini pasti ada tahapan pekerjaannya yang harus dilakukan. Jadi ini deskripsi langkah kerja, ini tahapan pekerjaannya. Jadi contoh, misalkan apa ya, Mas Wikang ya, tahapan langkah kerja itu adalah lingkup pekerjaan. Tahapan pekerjaan itu adalah detail dari satu lingkup pekerjaan dia harus ngapain dulu dan mau apa dulu. Jelas kan kira-kira teman-teman semua? Itu ya? Ini berarti yang bikin ini kan, direksi pekerjaan kan? Iya, betul. Ini yang bikin desa pekerjaan. Ini kok Rangga Subekti, Mas Rangga yang bikin. Direpek Itu. maksudnya. Dia direpeknya nih, yang tahu. Mungkin ini Mas Rangga direpeknya Direpek nih. deh. Direpeknya dia. Iya. Selamat ya, Anda menjadi direksi. Selamat Anda telah menjadi direpek. Desa pekerjaan. Ada di sebelah saya Bapak, ini mohon maaf nih, Mas Rangganya. Jadi. Ya, tapi ini normanya desa pekerjaan ya, benar-benar tahu dia memberikan pekerjaan apa, tahapan pekerjaan. Gitu ya. Nah, ini yang contoh yang sudah jadi, gitu ya, yang udah jadi. Nah, sekarang kita coba isi ya. Oh itu sampai potensi risiko, pengendalian risiko itu juga Nah, kita yang input ya? itu bukan. Itu bukan. langkah kerja tadi ini adalah nanti hasil ini adalah yang input teman-teman mitra nih. JSAWP nih. Nanti akan masuk ke sini. Ini juga prosedur identifikasi bahaya yang milih adalah si mitra. Yang milih. Jadi mitra itu tugasnya nanti setelah kita menginput prosedur instruksi kerja sebagai database, langkah kerja, lalu mereka membuat daftar working permit. Nah, di dalam working permit itu harus ada input job safety analysis. Potensinya apa dari tahapan ini? Pengendaliannya apa dari tahapan ini? Dari tahapan yang ini. Lalu dia harus merelatetkan prosedur yang mana yang kira-kira related dengan pekerjaan ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya muncullah ini. Gitu, Mas Vika. Bang Polo. Kita coba ya.
Langkah kerja, input langkah kerja baru. Nah, di sini judul langkah kerjanya apa? Misalkan renovasi. Renovasi ruangan lantai 10 selatan. Masih menara jam sostek. Ini misalkan di dalam kontraknya ya. Ininya misalkan biasa kan ada tuh deskripsinya di kontrak. Apa ini pekerjaan apa gitu. Ini Malah di deskripsi langkah kerja itu udah didetilin ini ya, langkah-langkahnya berarti. Nah, biasanya Deskripsi. nyonteknya itu ada di kontrak, Mas. Tahapan pekerjaan gitu. Oh, Ini kan kayak ya, judul langkah kerja ini sebenarnya judul kontrak nih, Mas. Namanya aja ya. langkah kerja, judul kontrak ini. Maksudnya deskripsi langkah kerja itu berarti udah semua ditumplekin ke situ. Iya, nanti. Itu Kalau banyak ini itu berarti. cuman Deskripsinya. sebenarnya cuman deskripsi kira-kira kerjaan ini kerjaan apa. Oh, Bukan belum tahapannya nih, belum nih. Ini melakukan renovasi gitu kan. Lantai 10 menara jam sostek dengan tujuan gitu. oh, Nah, latar gitu-gitu. belakang kali ya. Latar belakang lah. Nah, betul latar belakang lah ini. Namanya dari sana gitu ya. Dengan tujuan melakukan pemeliharaan gitu ya. Tuh, pemeliharaan titik-titik gitu ya. Oke, Input. lanjut. Drone. Nah, di sini baru tahapannya nih. Update Update langkah langkah kerja. kerja tambah. Kalau ini kan update judul ya. Tambah. Oh, Nah, nama tahapan pekerjaannya apa? hmm, Tahapan pekerjaannya bongkar, masuk. Masukin definisi bongkar kerjanya pintu apa, potensinya apa, pengendalian resikonya apa, referensinya apa. Nah itu katanya potensi risiko sama Oh modal iya, risiko katanya ini apa vendor yang input. saya bentar. Ada yang berubah nih. Oh iya Mas, Yang input siapa jadinya? yang inputnya vendor aja Mas ini Mas. Maaf ya teman-teman semua, yang inputnya vendor aja nih, supaya mereka lebih tahu. Lah, aku udah dirubah kemarin. Apa nih yang input vendor? Saya. Prosedurnya kita yang input sebagai master, tapi langkah kerjanya biar vendor aja yang input nih. Jadi tahapan pekerjaan Sesuai dengan vendor, kontrak, judul misalkan tadi kan inovasi. renovasi lantai 10 jam sostek, deskripsinya misalkan melakukan renovasi, latar belakang lah ini ya. Tambah, nah ini berarti si langkah kerja ini biar si vendor aja yang input nih. Kemarin udah masukkan. Nama tahap pekerjaannya, tahap 1, melakukan survei misalkan gitu ya. Survei. Berarti tahapan pekerjaan tuh vendor ya, bukan Vendor aja, kita ya? vendor aja, ya. Biar vendor aja ya. Kemarin masih Mas Rangga soalnya yang input. Sekarang biar vendor aja. Definisinya apa nih survei misalkan gitu ya. Persiapan apa gitu ya. 2, pengukuran biasanya gitu kan. 3, pembelian kabel misalkan gitu kan. Kalau kabel ya. Pembelian. Potensinya apa dari melakukan survei? Potensi resiko ya. Potensi tertimpa tangga. Dipalak preman. Nah, dipalak preman nggak apa-apa Mas. Karena di sini nggak ada ini Mas, nggak ada apa standar pemilihan palak preman. Nah, tapi harus ada pengendaliannya Mas. Nomor 1 potensi tertimpa tangga apa gitu kan? Menggunakan Tidak membawa tangga. tidak usah buat tangga. 2, menjauhi preman. Contoh ya. Nah, ini prosedurnya dipilah nanti sama mereka. Prosedur yang kita sudah input Mas Fikar. Nah, Prosedur berarti pekerjaan. prosedur itu wajib diinput. Tadi kan yang di sini nih. Nah, Iya, master awal itu wajib diinput. wajib. Ini sebagai master prosedurnya nanti.
gitu. Kalau Jadi nggak ada, berarti nggak akan ada yang dipilah, nggak akan bisa lanjut nanti si langkah kerjanya, ya kan? nggak, maksudnya kita kan kalau renovasi memang ada prosedur. Maksudnya prosedur apa ya? Bisa prosedur terkait K3, bisa terkait prosedur pekerjaan dari yang biasa dilakukan rekan-rekan semua. Tadi Berarti K3 aja. K3 udah ada di situ kan tadi? K3 udah ada, tapi nanti saat Mas Pikang input sendiri, untuk usernya Mas Pikang, dia punya database sendiri. Nah, gitu. Kurang lebih Berarti seperti nggak, itu. maksudnya kalau sekarang udah ada tuh prosedur K3 misalkan kan di situ. Iya, di sini Yang nih. yang input misalkan dari tim K3. Nah, kita si vendor kita itu milih prosedur itu bisa kan? Bisa, asalkan dia masuknya ke skup PT Indonesia Connect Plus. Dia didaftarkan usernya. Jadi kan gini, Iya, iya. sekarang kalau vendornya Bali Nusa, pasti dia tidak bisa melihat prosedur yang diinput oleh kami, oleh kita, ya kan? Karena saya Mas Pikang masuk ke dalam ke dalam substrukturnya PT Indonesia Connect Plus atau di pusat lah, bukan di SPU. Nah, jadi tergantung si kontraktor nanti didaftarkan, misalkan kontraktor didaftarkannya di SBU Bali gitu ya. Ya dia tidak akan bisa melihat prosedur yang diinput oleh Mas Pikang, hanya bisa melihat prosedur yang diinput oleh teman-teman Bali ya gitu. Kalau saya ini bisa ngeliat semua soalnya, jadi kelihatan semua prosedur. Itu Mas Pikang. Oh gitu. Oh. Iya, maksudku gini, apakah setiap kita mau mau nyuruh vendor itu kita harus bikin prosedur gitu, terus Enggak. diupload di sini? Enggak kan? Jadi prosedur ini Mas Pikang cukup bikin sekali. Untuk seluruh pekerjaan nanti akan muncul. Jadi dia hanya bikin create database sendiri aja Mas Pikang. Database prosedur kurang lebih gitu loh bahasa. Jadi setiap kali nanti vendor lain, pekerjaan lain yang berhubungan dengan Mas Pikang pasti akan muncul prosedur yang udah Mas Pikang bikin atau input. Oh, Gitu Mas. Itu cuma sekali dong. Kalau langkah kayak kerja gimana sih contohnya? gimana Mas? Enggak, maksudnya contohnya kan dia nggak pernah bikin atau misalkan prosedur Nah ngecat ini. gitu misalkan ya, atau prosedur bongkar dinding misalnya. Jadi harus dibikin. Oh enggak, gini aja leh kalau sekarang. Kalau memang teman-teman belum ada prosedur terkait masalah skup pekerjaan teknis, input saja prosedur terkait K3-nya. Nah, di sini ada prosedur mengenai K3. Saya share ya. Nanti makanya tadi nanti akan saya share prosedur-prosedur mengenai K3. Dan nanti diskusi WA aja, kira-kira prosedur mana yang related dengan teman-teman di lapangan. Nih, contoh ya. Nah, ini kan ada nih. Itu bukannya udah diupload di situ ya? Enggak ya? Belum. Oh, belum. Belum. Nggak, Nah, kalau misalkan Mas Anggara ngupload di situ, nanti bisa dipakai nggak sama bisa. vendor kita? Oh, bisa. Bisa. Ya nanti kalau gitu saya minta Mas Rangga aja ngupload 39 prosedur semua masukin orang. Jadi tinggal Cocok itu. dipilah. Tapi jangan semua, kalau semua nanti pemeriksaan kesehatan dimasukin sama pemeriksaan jodoh. Nah, gitu. Gini aja, nanti WA aja. Nanti kira-kira apa nih prosedur di sini kan ada banyak nih. 39 ya, 38. Nah, kan pasti Mas Pika kayak misalkan limbah gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa dijadikan related sama teman-teman inventory gitu ya. Nah, yang pasti akan related biasa dipakai adalah identifikasi bahaya. Akan masuk. Kayak nanti prosedur mengenai apa lagi ya di sini. Penanganan material. Seperti apa pemeliharaannya. Terus resiko mana 13. Kelengkapan APD. Nah, itu nanti diinput aja. Kalau belum ada prosedur terkait teknis pekerjaannya ya. Jadi input aja terkait prosedur K3-nya. Itu ya. Oke. Jos. Nah, tapi teman-teman di sini ada yang input juga. Kayak teman-teman SBU instalasi baterai UPS. Ini kan teman-teman mitranya Mas Ilman nih. Si mitranya juga punya prosedur di input ya silakan aja. Oh, bisa Gitu. juga ya tuh mitra Bisa. yang input ya. Gitu. Oke. Jos. Jadi langkah kerja udah ya. Masuk tahapan. Nah, sekarang daftar working permit.
Nah, inilah baru mengajukan working permit-nya di fase yang ini, daftar working permit. Nah, ini working permit keseluruhan, tapi bukan hanya Icon ya, ini mah keseluruhan PLN. Yang Icon itu ada kurang lebih berapa nih? Itu emang bisa nge-approve itu yang Yang mana? PLN? regional, iya Bisa, PLN. bisa. Oh bisa ya? Hmm. Karena admin ya? Kalau saya bisa ngelihat semua kebetulan, karena Ini super aku juga admin. bisa nih. Tapi semua bisa nge-approve nggak? Oh, nggak tahu. Atau hanya SBU bisa nge-approve nggak SBU? Atau ada masuk nggak ke Mas Pikang approval? Nggak ada pasti. Jadi kalau ada bahaya nih. Lemot. Ya, Kalau masih melihat, muter-muter. nanti infoin aja Ada kalau nih bisa. UP2K Kaltara. Informasinya saja ya. Coba dilihat detail. Lihat detail. Mas Pikang itu masuknya kemana ya? Oh iya, nggak ada ini sih. Tombol approval sih. Adanya ekspor PDF. Nah, mungkin bisa kali kalau ekspor aja. Oh, oke. Cuma lihat doang ya maksudnya. Yoi. Oh, nggak bisa yang cuman icon doang ya. Maksudnya cuman yang ini Dipilah aja. apa? Yang di repaknya kita, user kita yang ngajuin ke kita gitu loh. Nggak bisa Bisa, ya berarti ya. bisa dipilah di sini nih. Oh, di ini di filter kan berarti ya. Di filter, cari pekerjaannya juga bisa di sini. Pekerjaannya apa? Di sininya icon, terus unit pelaksananya nanti kalau nggak dipilah berarti masuknya yang icon aja. Ini kan SBU banyaknya. Kalau mereka kan bisa sampai dengan KP-nya nih. Bali, Oke, saya bikinin Jambi. NTT gitu misalkan. Nah, nanti Mas Pikang bisa, tapi mungkin dari cari pekerjaan ya. Pekerjaannya apa? Nggak dari regionalnya. Itu bisa. Menunggu approval saya. Oh, belum ada. Oke. Oke? Jos? Ya udah. Jos. Kalau ini kan semuanya icon nih. Sumatera bagian utara, bla bla bla. Coba kita lihat yang Kalimantan. Emang dirimu bisa nggak coba yang waiting approval kayak gimana sih? Kalau waiting approval di dalamnya? Ini kayak gini. Waiting approval. Berarti ini waiting approval dari si Oh, PLN nih. Ini kan ada PLN nih. oke. Kelihatan nggak sih kursor Iya, saya? Gerak-gerak ya? iya, iya kelihatan. Nah, karena kalau ini mereka nunggu PLN nih. Ini udah di-approve semua nih. Sama saya udah. Ini pengaju, direksinya ini Airbow, maksudnya Airbow. Pengawas ketiganya Bayu Bisono. Nah, ini tinggal si PLN ya. Mereka mengajukan tanggal 12 berarti hari ini ya. Jam 2 siang tadi. Tunggu di-approve sama si PLN ULP unit ULP. Bisa dihapus juga ya, hapus batalkan. Bisa. Mas Pikang bisa hapus emang? Enggak ada tadi. Change request. Oke. Gitu. Nah, sekarang input working permit ya. Ya. Input working permit. Nah, caranya tinggal input aja. Ini Masukin harusnya item. si rekanan kan ya? Tekanan, Input working permit. betul. Karena kalau kita lihat tadi di sini pun yang udah approve lah ya, regional Kalimantan. Nah, ini yang input si rekanan nih harusnya nih. Semuanya. Ya. Tapi lagi-lagi Mas Pikang dan teman-teman semua tidak ada literasinya atau aturannya bahwa ini diinput oleh rekanan. Tapi karena objektifnya kita melibatkan rekanan, kita melibatkan direksi pekerjaan, melibatkan K3, itu disarankan oleh si rekanan. Gitu ya. Maksudnya diinput langsung oleh rekanan harusnya. Iya, betul. Itu. Tapi ini kayaknya diinput sama SBU ya. Nah, itu ya. Nanti ketahuannya kalau misalkan ada masalah apa, nah ini kan akan bermasalah untuk kita sebenarnya. Oh. Ya kan. Nih di sininya sih PT2 Gelar Perkasa. Nih Ahmad Muhtazi Asta. Ya kami dari K3 melihatnya ya ini dia adalah pasti harusnya rekanan gitu lah. Ya kan. Kalau misalkan mau ya kita lihat aja.
kalau saya ngelihat di sini, Ahmad ini dia sebagai apa di list user. Nah ini kan inspektor. Nah berarti kan dia bukan orang rekanan kan? Ini kelihatan nih. Emailnya aja akun PLN. Lalu dia sebagai Iya, icon inspektor. PLN emailnya. Iya, terus dia bukan sebagai kontraktor. Harusnya ada dia ada sebagai rule-nya adalah kontraktor nanti kalau create user ya. Nanti kita coba ya create user. Kalau inspektor itu pasti di bawahnya admin yang sebagai SBU. Dia menginspeksi kan. Dia melakukan inspeksi dan Rekanannya pengawasan. Betul. Nah, diharapkan sih kalau Rekanannya teman-teman belum corporate tuh modern. tapi kalau teman-teman corporate, Mas Pikang bisa lah, harusnya vendor aja, vendor cuma dikit kan ya, pekerjaannya Iya nggak sih. banyak. Nah, mungkin kalau mereka Lupa kan ya, ngomongin gitu. kalau di SBU kan mungkin kerjanya banyak ya. Nah, ini kan udah ada sebenarnya, ada yang kontraktor ya, Abdul Wahab. Ini kan udah ada juga beberapa yang udah tertib lah. Nah, kadang dengan memang sedang alasan supaya cepet lah gitu, PTL-nya yang create, kutuk banyak. PTL-nya create gitu. Akan bermasalahnya di lain hari. Kalau jika terjadi sesuatu hal aja tracing-nya susah. Oke, Mas Pikang, lanjut. Oke deh, lanjut. Oke. Kok create user sih? Working permit. Daftar working permit. Nah, di sini ya. Input working permit baru. Nah, pilih icon plus. Di sininya nggak usah dipilih karena kita icon plus. Karena kita unitnya pusat ya. Kalau pusat itu dibikinnya unit icon plus, jadi nggak usah diisi. Kecuali SBU. Pekerjaannya internal unit, jangan antar unit. Kalau antar unit nanti muncul nih unit eksternalnya yang akan approve atau si PLN-nya yang akan pakai antar unit, pilih departemennya. Nah, kita kan apa nih? Kita fasilitas ya kan. Kita pilih fasilitas jadi semua ya. Teman-teman masuknya ke fasilitas. Nah, ini pilih langkah kerja. Nah, langkah kerja ini yang mana tadi? Pekerjaan yang mana, Mas Fikang? Yang tadi kita sudah create tuh. Oh, Di yang sini di akan awal. muncul nih, di sini si vendor akan milih nih ya. Nah, Kalau berarti ini yang diinput sama vendor juga kan? Yang pilih iya, langkah yang kerja. tadi di langkah kerja di sini diinput sama vendor kan. Iya, iya, iya. Di sini nih, mereka kan yang langkah kerja yang mana nih gitu. Implementasi UPS Genset data center pusat. Susah ini kan tahapan. Langkah kerja ya tahapan yang mana yang mereka akan input. Nama pekerjaan apa? Judulnya, judul pekerjaan di sini apa? Nanti teman-teman kalau mau coba aja ya. Nanti kalau udah coba bilang nanti supaya saya bisa delete. Saya bisa delete nanti. Nomor SPK, SPJ, SP2K masukin sini Mas Bika. Direksi pekerjaannya silakan pilih. Ada Mas Pikang, ada Bu Yanti yang udah didaftarkan tentunya. Ya, Oh, itu yang udah nama orang berarti ya? didaftarkan. Nama orang. Kalau ini kan saya kelihatan semua nih. Iya, ya. Pengawas pekerjaannya juga silakan. Pengawas pekerjaan lebih baik sih dari vendor. Kalau dari Mas Pikang juga boleh ya silakan. Misalkan Bang Polo dimasukin sebagai pengawas. Karena ini bukan pengawas K3 ya, tapi pengawas pekerjaan. Yang mengawasi pekerjaan misalkan Mas Maki gitu ya. Silakan aja didaftarkan dulu Mas Maki di aplikasi. Supervisornya boleh nih, teman-teman K3 ada Mbak Ulan, nanti ada Mas Rangga. Oh, itu orang icon juga. Supervisor ketiga, bukan ketiga ini ya, bukan ketiganya vendor. Vendor, bukan. Nah, kalau pengawas K3-nya baru vendor nih. Pengawas K3-nya ya. Karena dia yang akan di lapangan mengawasi tanggung jawab K3 di lapangan. Ini vendor berarti. Vendor, ya. Vendor yang itu ini kantor perwakilan. Ya ini nama-namanya ini. Banyak semua, saya muncul semua Mas di sini. Oh, muncul semua. Admin soalnya. Nah, manajemen representatif juga ini biasanya. Nah, ini adalah manajemen dari si vendor. Masukin juga nih yang mau tanggung jawab. Direkturnya. Nah, direktur boleh. Atau pengawas lapangan juga boleh. Manajemen representatifnya lah ya. Dari mereka. Yang mengerjakan, nah ini juga nih. Ini paling tidak sama seperti pengawas K3 lah yang mengerjakan siapa. Ini daftarin dulu. Jadi nanti Mas Pikang kan udah jadi admin nih sama Bang Polo sama Gio. Vendor-vendor nama yang akan didaftarkan di dalam aplikasi. Nah, nanti Mas Pikang bisa create user. Nah, nanti saya ajarin di sini belum nih habis ini ya. Siap.
Daftarin di sini, Ya. pasti akan muncul kalau didaftarin. Nah, ini kalau ini pekerja eksternal adalah biasanya nama-nama yang di lapangan tuh, yang serabutan. Ya. Kalau pengalaman di SBU kan biasanya bukan manajemen lah ya, tapi orang-orang yang harian dan sebagainya. Itu input. Nah, ini yang akan kami tanya nih kalau kami patroli nanti. Nama-nama biasanya banyak tuh, ada 5-6 orang gitu ya. Nanti kami random nih, ada nggak namanya Asep? Ada nggak Itu Asep? inputnya tanda Manual nih. koma, tanda Ah, koma gitu. Anggara, T-koma, Koma. Oh, Usman, itu koma. ya, Usman, terus gitu ya. Ini manual nih. Ini tidak perlu didaftarkan di aplikasi. Gitu. Tapi biasanya vendor itu, Pak nanti yang kerja si ini gitu. Ya udah daftarkan aja di sini. Maksudnya di input di sini. Nanti Cuman input namanya doang. input nama aja kalau di sini. Nama yang kerjanya. Gitu ya. Nggak usah didaftarin di aplikasinya. Rio, Aldi, misalkan. Tahir. Tahir. Nama perusahaan manual ya. Vendornya nih, PT apa, XXX. Bahaya. Lokasi kerja, Menara Jam Sostek. Lantai 10. Nah, ini yang tadi disebut 14 hari. Mas Fikang, teman-teman semua. Oh, ada jamnya ya? Ada jamnya juga, gitu. Silakan disesuaikan. Kalau misalkan ada jam malam, ya sesuaikan jam malam. Supaya nanti kalau udah ada edaran keluar, jamnya dilihat sama teman-teman security. Oh, dia memang di-approve di saat jam malam bekerja. Misalkan. Ya udah masuk nih. Nah, coba kita tes ya. Lebih dari 14 hari bisa nggak? Contoh, Mas Fikang ada nggak kerjaan malam atau mulainya sore gitu ya? Mas Fikang misalnya ada tuh kerjaan sore. Pasti. Pasti sore kan Mas Fikang kan? Iya. Mulai jam 4 misalkan. Jam 4 tanggal hari ini. Kalau 14 harinya berarti 1, 2, 3, 4, 5. 26. 26 ya. Tanggal selesai 27 lah. 26, 27 lah. 27 selesainya misalkan jam 10 malam. Nih, tipe pekerjaannya apa Mas Fikang? Gitu. Ada pekerjaan elektrika, pekerjaan ketinggian kah? Ada di area tertutup atau terbataskah? Atau panas, dingin, restricted area, kalau diganggu induk gitu ya. Atau yang lainnya ya silakan diklik saja. Nah, baru di sini mengarang bebas. Pekerjaan bla 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 bla. Input lah di sini. Prung. Ini belum diinput ya. Misalkan saya pilih-pilih dulu. Nah, aplikasi ini juga masih bisa ya, bukan masih boleh ya. Kalau boleh sih kayaknya nggak proper. Namanya sama semua gini. Makanya hati-hati. Harusnya sih memang security-nya kan kalau udah dipilih harusnya nggak jadi lagi gitu ya. Cuman atau namanya sama, orangnya beda. Jadi ada. Ya kan ketara tertulis ya dia Nama yang Anggara jadi kayaknya tamu banyak. gitu. Nah ini kelemahan, bukan kelemahan ya. Nanti mungkin ada perbaikan lah dari ini amat halo semua kan bisa di sini. Tapi ya janganlah kita pilih-pilih aja. Kita mau ngetes ininya nih. Ngetes jam ininya nih bisa nggak? Iya. Nah kan nggak boleh kan, durasi tidak boleh lebih dari 14 hari. Kelihatan ya? Oh. Coba ya kita ini ya. Kita tanggal 26 lah gitu. Ya, input. Nah bisa. Oh masih nggak boleh tanggal 26. Itu bukan tanggal 26 Mas. 25 berarti. Kan sejak. Nanti nggak bisa dilihat. Saya hapus working permit. Nah, nanti muncul kayak gini Mas Fikang, teman-teman semua. Masuk ke pengawas Itu waiting approval. di direksi pekerjaan. Ini Pengawas semua pekerjaan. nih, pengawas ada, direksi ada, supervisor ada. Oh, yang tadi disebut ya? Yang tadi diinput, pengawas ketiga yang mengerjakannya siapa. Nah, nanti di masing-masing user ini akan muncul ya, muncul di sini. Ini apa ya? PTXXX SPJ. Nanti saya mau ini nih. Nah, kalau udah kayak gini tinggal klik minta approval Mas Fikang si vendornya. Kalau udah klik minta approval nanti masuk ke Anggoro Putro sama Ramat Lalo. Pokoknya ke semua yang ditunjuk di sini akan muncul.
Saya hapus dulu ya, atau saya batalkan dulu ya. Coba Nanti kita lihat. cobain aja ke aku coba. Di aku muncul. Oke. Ntar ya. Berarti nanti edit dulu nih. Direksi pekerjaan. Muhammad Zulfikar. Pengawasnya Muhammad Zulfikar. Semua aja nih. Kita pengawasnya. Zulfikar. Ahmad Lalo, bla bla bla. Nama pekerjanya Ahmad. Negara dan Poswara. Ahmad. Anggara. Poswara. Koma ya. Sorry. Eh. Ahmad udah ya, tes ya. Edit update. So, ini kan Mas Pikang semua nih. Oke. Aku di muncul nggak ya di sini? Coba minta approval. Terus masukkan di Mas Pikang, coba login. Bentar, di working permit ya? Di working permit, saya. menunggu approval saya. Mau di-share nggak? Coba di-share. Oh ya, ada. Coba saya bikin co-host ya. Coba Mas Pikang share deh. Share screen ya? Ya, share screen. Ini Mas Yon masih ada, Mas Yon? Nah, itu. Coba lihat detail sekarang. Balik kanan. Detail. Pilihan ini, kanan ini. Nah, itu ya, klik. Nah, kan? Tinggal klik tuh. Klik. Nanti orang masing-masing tinggal klik approve aja. Nah, approve. Nah, nanti harusnya tadi ya, secara teori lihat dulu nih di bawah tahapannya, Mas Pikang. Oh, bener nggak tahapannya? Paling bawah ada tuh. Working permit, lihat approval saya. Oke, approval saya. Nah, lihat detail. Nah, itu lihat ke bawahnya deh. Nah, ini kan harusnya dicek ya, pekerjaan-pekerjaannya apa, segala macam, dan sebagainya. Oh, ini tadi karena dimasukin ini ya, SOP-nya ya, jadi langsung muncul otomatis ya, ini. Ya, harusnya ini nanti tahapan pekerjaannya yang diinput saja oleh teman-teman semua. Nah, ini kalau misalkan tidak sesuai bisa batalkan working permit. Tidak sesuai nih, misalkan dari K3 juga tidak sesuai nih, batalkan. Saya coba ya dibatalkan. Atau approve dulu satu. Coba approve. Oke. Saya memastikan. Semuanya. Oke. Nah, nanti di statusnya ini akan muncul approval baru Mas Pika. Nah, nanti ada lagi saya misalkan Profesor K3KL gitu ya, approve. Biasanya nanti tinggal WA aja, Mas tolong approve nih. Kalau dari saya, oh ini masih salah nih jasanya, batalkan dulu ya, batalkan, ulang lagi, edit lagi working permitnya gitu. Tapi jarang sih. Kurang begitu. Coba aja batalkan. Batalkan ya. Batal ke bawah alasannya apa? Dibatalkan oleh siapa? Tidak sesuai tahapan pekerjaannya gitu. Nanti kan akan dilihat batal working permit. Batal. Oh udah, nanti muncul lagi di safety working permit mereka. Cancel. Oh, dibatalkan. Gitu. Nanti mereka create lagi yang baru. Nanti ada pembatalan nih. Cancel, ada alasannya apa? Gitu. Nah, cuman ini ya, muncul notif ya. Iya, itu. Kalau notifnya yang belum muncul. Nah, sebenarnya kita lagi di mana gitu ya. Nah, itu. Nggak ada alert gitu ya, bukan notif aja ya. Alert misalkan bunyi atau apa itu belum ada. Paling nggak email lah, pasti notifnya ke email. Nanti coba tak kasih email kan pasti lihat. Nah, ini kan ini kan aplikasi ini dibangun oleh PN Pusat, bukan oleh Icon. Tapi informasinya nanti
itu akan diserah terimakan ke icon. Nah, jadi pemeliharaannya di icon. Nah, kalau di pemeliharaan icon kita lebih mudah nanti change request terkait permintaan-permintaan tambahan menu dan sebagainya ya, supaya lebih mudah. Sekarang masih rada susah karena saat kita request akan merubah ke unit PLN gitu. Dan sebagainya. Karena juga belum pakai semua PLN ya. Oke. Josh, itu tahapan Siap. untuk working permit. Ya. Nah, sekarang tahapan untuk membuat user. Ya, jadi di sini ada pengaturan. Mas Bikan juga bisa lihat. Mas Yon masih, Mas Yon? Break. Iya, Mas Anggara. Oh, masih ya? Bentar. Aman ya? Masih mengikuti. Oh, siap. Agak bingung juga sih. Agak bingung. Ntar kalau Gampang lah. ditanya lagi ya. Siap. Nah, di pengaturan ada Baik, list tangan, ya. user. Mas Bikang, list user. Nah, di sini ada user. Mas Bikang nanti bisa lihat untuk yang kira-kira icon siapa aja. Di filter. Kalau cari bisa dari sini, bisa NIP dari sini. Kayak tadi saya cari Julfikar gitu ya. Upload langsung ada. Di sini nanti Mas Bikang bisa lihat detail. Mas Bikang itu tidak bisa apa sih? Edit user, tetapi bisa create user. Ya. Jadi create user bisa, tapi edit user nggak bisa. Kalau edit user kan maksudnya reset password gitu ya. Nah, ini kan ganti password nih. Saya reset passwordnya jadi apa gitu ya. Atau saya rubah namanya, itu nggak bisa. Tapi nanti itu request-nya ke kami aja. Tapi kalau create user Mas Bikang bisa. Tapi Mas Bikang sepertinya nggak bisa create user sebagai moderator. Moderator ini levelnya admin. Jadi bedanya dia bisa create user. Beda dengan inspektor. Beda dengan kontraktor ya. Kalau inspektor dia nggak bisa create user, tapi dia bisa inspeksi. Saya lupa ya, agak ke belakang dikit teman-teman semua. Sebenarnya aplikasi ini awalnya namanya inspektor itu untuk inspektor ya. Jadi untuk temuan, patroli lah kalau kita sebut, safety patrol kalau kami sebut. Pengembangannya malah jadi ke working permit. Nanti kita, yang kemarin saya masukin Mas Maki itu, Mas Fikang. Ini saya masukinnya di sini. Ya. Tapi nantilah kita sosialisasikan lagi tuh ya. Masuk ke teman-teman keamanan nanti. Nah, balik lagi ke sini, list user. Nah, ini. Nah, nanti Mas Pikang dan teman-teman bisa create user di sini. Klik create user. Tapi kok cuma icon doang ya? Iya, karena Mas Pikang saya daftarinnya di icon. Enggak, kita kan mau create usernya vendor kan? Iya, nanti masuknya ke icon aja. Vendornya kan vendor Mas Pikang kan? Ini regional unit induk PT Indonesia Comnet Plus. Iya, bentuknya kayak gini nggak? Coba Mas Pikang aja yang share, biar kita coba create user. Ini coba share. Nah, betul. Karena jadi gini, kami udah bikin struktur kan, SB regional dan sebagainya. Nah, Mas Pikang karena saya create-nya hanya di icon, di pusat ya. Unit induk itu sebenarnya bukan maksudnya icon itu. Nanti saya rubah lah. Itu nanti saya akan sebutkan icon pusat gitu. Sama gitu, icon pusat. Karena nanti yang create user di SBU masing-masing ada lagi. Makanya Mas Pikang saya masukkan ke unit-unitnya pusat. Atau kita namanya PT Indonesia Comnet. Soalnya ini nggak ada nama PT nih. Mana? Enggak kan cuma nama orang kan ini berarti ya? Iya, nama orang aja. Nggak ada nama PT-nya memang, Mas Pikang. Kita kan nge-create user untuk vendor kan ya? Kita daftarin vendor. Iya. Itu aja tuh, rule-nya aja di bawah. Rule-nya itu ada kontraktor, ada inspektor. Jadi kalau vendor nanti semuanya listnya by kontraktor. Ya. Kalau kontraktor berarti dia vendor. Walaupun nggak ada namanya sih emang. Dimasukkan deh. Nah ini apa? Kan ada PT-nya bukan ya? PT Nggak apa ada. gitu misalkan? Nggak ada sih nama PT-nya. PT-nya. Gitu. Nah, Gini, kalau daftarin nanti. sebenarnya sih itu nama aja sih. Tapi ditambahin PT-nya juga boleh. Soalnya nama Budi itu kan banyak misalkan namanya Budi ya. Ada di PTA, PTB, PTC. Iya betul. Ya wis tambahin PT nggak apa-apa. Nanti aku masukkan deh ke teman-teman PLN. Tambahin inputan nama PT. Oh, sebenarnya. Oh gitu. NIP-nya Leave blank aja kalau ya? nggak ada, nggak apa-apa. Email aja masukin, itu mandatory tuh kayaknya pakai bintang. Yang mana? Ini email.
Berarti ini Create emailnya aja. vendor ya, Email emailnya si vendor, Budi. betul. Masukin aja misalkan apa Kalau vendor berarti sebagai ini kontraktor ya. kontraktor, betul. Nanti kalau Mas Fikang masukin Mas Maki misalkan gitu ya. Mas Maki kan di sisi kita ya. Itu masukin aja Inspektor. inspektor. Gitu. Berarti inspektor itu yang nge-approve ini bisa ya, Mas. Iya. Approve WP gitu ya. Atau PP gitu. Nanti kalau Mas Maki dipilah sebagai approver, misalkan pengawas K3 di kita dimasukin nama Mas Maki, nanti Mas Maki akan nge-approve gitu. Nanti Mas Maki juga didaftarin aja di sini. Oke. Gitu. Gini doang. Doang gini sih. Hmm. Iya itu kurang PT-nya itu. Nantilah masukkan. Iya. Karena Yes. mereka itu tidak akan jadi approver gitu, mungkin ya, mungkin logikanya gitu ya. Mereka tidak akan jadi approver, mereka hanya pengaju kontraktor. Jadi mereka pasti akan memilih kepada direksi pekerjaan yang inline dengan dia. Nge-tracingnya pasti mudah gitu. Jika misalkan si Budi ini minta Tapi kuncinya approval di ke, sini. iya di situ. Nanti tinggal Mas Fikang bikin situ. Maksudnya kalau udah nanti ngajuin WP atau ada kecelakaan kerja gitu ya, nge-trace PT-nya nanti akan ada, tapi nanti nge-trace-nya di pengajuan WP-nya, bukan si usernya. Saat pengajukan WP, si Budi ini pasti dia akan masukkan nama PT. Jadi PT-nya ngikatnya di saat pengajuan WP. Ya, gitu, Oh. tapi nggak apa-apa, ntar harusnya dimasukin. Iya. Harusnya ada PT-nya sih kalau buat rekanan. Misalkan gua milik kontraktor itu akan muncul kolom nama PT. Nah, oh ya saya ingat, gini-gini. Nah, udah ada masukan, cuman si PN Pusat itu lagi mengumpulkan database perusahaan kontraktor mereka. Karena banyak kan, jadi tidak akan ngetik manual gitu. Jadi akan memilah sesuai dengan unit masing-masing. Jadi supaya tidak ada milih rekanan yang terdaftar gitu ya. Nah, iyalah DPT lah gitu ya. DPT. Jadi tidak akan ada yang PT maju mundur, taunya salah ngetik jadi mundur maju gitu. Ya udah kita tinggal pilih aja PT maju mundur. Itu udah. Nah, nanti tinggal ya berarti tinggal PT kita yang vendor kita yang harus didaftarkan juga. Kalau udah ada tools pendaftarannya ya. Nah, harus tinggal minta ini kan, Rendan harus. Vendornya kan semua terdaftar di Rendan. Datanya ada, cuman tools di sini daftarinya. Kan pasti akan ada pendaftaran dulu. Pendaftaran ya satu-satu sama tim K3. Asal. Oke. Gitu ya, dulu ya. Oke. Nah, coba dulu aja create juga user nanti. Kalau ada kesulitan kabarin. Kalau mau nyoba silakan bisa hapus docking permit juga. Cuman yang jadi admin ya yang bisa hapus docking permit gitu. Lebih kayak gitu. Terus Nanti kalau udah selesai ada closing gitu nggak ya? Ada closing. Nanti closing selesainya ya kalau udah di-approve pekerjaan selesai. Oh, enggak, maksudnya ini cukup sampai ini kan? Approve working permit doang kan? Ya, nanti, nah coba sekarang, Mas Fikang bisa lihat nggak ya? Coba buka yang approve lah, yang down lah, down. Tuh, Welcome Nusa Indah tuh. Itu inspeksi ya. Jangan-jangan, yang PT Indonesia Connect saja. Diklik cari coba. Klik cari. Nah, itu kan icon semua ya. Coba yang approve, buka lihat detail. Kita pengen itu coba. Kita pengen lihat cetaknya. Nah, ini ada sebelah kanan atas export PDF kanan atas. Nah, ini bisa di-download nanti. Nah, inilah yang nanti dibawa mau soft copy maupun hard copy. Kalau udah di-approve, nanti di sini jelas nih pengajuannya disetujuinya oleh siapa, pejabat K3-nya siapa, direksi pekerjaannya siapa. Ini kan manajer bidang, mall ya. Ini kan dari SBO SBS nih, Sumatera Bagian Selatan, Mas BJ, Abdillah Pembangunan. PLN-nya siapa? Kalau kita kan nanti nggak ada PLN ya. Bisa di barcode juga nanti kalau misalkan udah ada. Teman-teman di keamanan bisa ngecek. Gitu. Ini input-input nama oleh PLN ya. Kalau kita nggak ada. Kita cuma approver aja. Karena internal. Ini bisa dicetak, bisa dibawa. Gitu, Mas Fikang. WA.
Mana sih ini? Walking permit ke belakangan. Ini ketutupan ini loh. Tutup. Apa ini? Untung bukan Ada. WA. Ini di Oh, record lagi. Nah itu klik. nah, Nah oke oke. itu Mas Fikang semua. Ya, nah nanti untuk di infografis tuh ada tuh. Jadi Mas Fikang bisa ngelihat udah berapa banyak WP, JSA, skupnya kita. Tapi Mas Fikang bisa buka semua karena admin. Cuman nggak bisa ngedit ya. Laporan summary, ya, working permit itu ada semua. Ya, oke. Kalau ini terkait temuan-temuan ya. Bentar. Oi. Kalau kan nanti ini udah working permit misalkan approve ya. Terus Oh. ada temuan gitu misalkan itu di mana ya? Nah, temuan Ini itu ya. input temuan, coba klik. Temuan itu Oh, ini beda. bebas ya. Nah, itu kan tadi ada inspektor ya. Hmm. Normalnya nih Mas Bikang, harusnya sih saya menjelaskannya dari atas dulu nih, input temuan baru ke WP. Karena temuan ini sebenarnya dibuat oleh PN Pusat untuk si inspeksi ke lapangan sebanyak-banyaknya. Bisa dicoba sama Mas Bikang, sama saya kemarin ke Mas Maki. Saya juga baru nyoba nih. Iya. Jadi Indonesia kategori temuannya apa, di sini ada keamanan, coba deh klik kategori, jenis temuannya apa, ini udah komplit. Nah, kami sih berencana ya, ini mau disosialisasikan ke seluruh korporasi. Contoh misalkan Mas Bikang lagi jalan di kantor lalu ada karpet sobek atau kabel tergulung. Nah, itu jadi temuan, di foto masukin ya. Semakin banyak orang temuan dan dia menyelesaikan, dia akan dapat poin kalau di sini. Gitu. Kayak kemarin tuh, saya dapat poin tuh, lihat infografis temuan tuh. Karena saya menemukan satu, Ya. dapat poin 2 gitu. Terus bisa ditukar apa itu? Bisa ditukar sama Mas Rangga sih, Itu ya, voucher. Tomorrow Cafe. Nah itu, bisa ya Om Rangga. Gua copot, gua foto, terus gua pasang lagi. Gitu nantilah itu Mbak ya. Gitu, Ya. gitu. Kurang lebihnya temuan-temuan. Sebenarnya teman-teman SBU sih harusnya yang lebih banyak nanti. Karena mereka harus lakukan inspeksi. Itu pun kalau nggak banyak kerjaan. Gitu. Oke. Oh begitu. Oke, itu dulu mungkin. Mas Dudi, Mas Yon, ada pertanyaan nggak Mas Yon? Masih bingung ya? Break, apa udah asar Mas Yon? Yusril. Mas Dudi mungkin ada pertanyaan Mas Dudi? Gantian sekarang nih BSD-nya kan. Cukup Mas Angga, nanti Cukup aja ya? begitu aplikasinya mulai dipakai. Oh ya udah. Nah nanti Mas Dudi, Mas Yon, saya mau daftarin ya. Mas Dudi dan Mas Yon jadi admin. Silakan langkah pertamanya teman-teman semua daftarkan saja dulu mitra-mitranya. Nah nanti kami menunggu dari teman-teman semua fasilitas sama inventory. Kapan mau bisa mengumpulkan rekan-rekan vendornya yang existing. Atau mau trial dulu, 1 vendor, 2 vendor. Kami tunggu. Nanti kami berikan lagi nih, kita sama-sama lagi coba seperti ini. Setelah itu baru bertahap 2 vendor dulu. Nanti nambah 3 vendor dulu gitu ya. Supaya utilisasinya terpakai. Dengan target awal Juli, nah kita sudah pakai. Semuanya mitra-mitra. Walaupun nggak banyak, lebih enak lah kalau nggak banyak ya. Nah, yang perlu diperhatikan nggak banyak tapi pekerjaannya rutin dan banyak. Nah ini mungkin kan Mas Dudi yang teman-teman inventory untuk apa pengiriman kabel ke satu tempat ke lain hal itu kan perlu safety working permit. Kalau kami kan yang biasa ambil kabel itu kan vendornya user yang tentuin ya Mas Angga. Oke. Bukan kami gitu. Di kami sih si vendor paling hanya vendor ekspedisi aja. Boleh. Yang memang rutin dia setiap hari itu kami ada 3 vendor ya, JNE, Gaido, sama Pos Logistik. Oh. Nah itu boleh. Oh berarti nanti saya akan kerjasama sama teman-teman TPM kali ya, yang biasa ngirim kabel TPM ya.
dengan PTL Mas, PTL yang ada di Cawang. Karena kan PTL itu kan yang buat tahu vendornya siapa, PTL di Cawang Mas. Kesini hanya ambil aja. Ya, maksudnya kan ada si TPM tuh third party management tuh, Mbak Melinda tuh, Bang Faisal kan, dia yang produce yang beli kabel kan. Nah, kalau Ya, dia itu udah juga. beli, nah itu kalau udah beli kabel kan akan ada pengiriman ya. Salah satu pengirimannya kan ke inventory ya, Mas Dudi gitu ya. Iya, betul. Nah, ya Betul. berarti nanti saya sosialisasi juga tuh ke teman-teman TPM. Siapapun vendornya yang akan mengirim barang ke Gandul, itu harus bikin WP dan di-approve-nya oleh teman-teman inventory. Nah, bahasa gitu kan. Iya, iya betul Gitu Mas. kan. Nah, nanti kasih tahu kami juga lagi nih. Berarti ke seluruh SBU ya. Untuk saja SBU di Jakban, misalkan PTL, kirim kabel. Nanti kami sosialisasi juga berarti tuh. Semua barang-barang yang masuk ke Gandul, ke inventory karena masuk wilayah Gandul, harus punya safety working permit yang di-approve oleh inventory. Nah, kalau begitu. Sip Iya, lah, betul betul. Mas, gitu. Itu ya. Nah, kalau pengiriman keluar ya Mas Dudi harus ngikut safety working permit yang akan dikirim kemananya gitu ya. Kalau ini pengiriman barang ke dalamnya ya, yang harus kita perhatikan. Siap. Oke, itu dulu Bang Polo, ada masukan, pertanyaan? Mas Gio, Nggak ada, sudah cukup. sudah cukup. Nanti berjalan. Oke, siap. Baik, kalau nggak ada lagi, saya rasa cukup ya Mas Dudi. Mohon infokannya aja ke Mas Yon. Nanti Siap. kami akan create usernya. Setelah itu silakan. Mas Pikang juga boleh Mas. Kapan ada vendor existing kita coba. Kalau mau kami dampingi untuk mereka coba, ayo gitu ya, online. Nanti kita coba. Yang penting kita coba dulu. Baik, itu saja mungkin teman-teman semua. Terima kasih Pak Puji. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir sore hari ini. Mudah-mudahan lancar. Diharapkan sudah bisa coba secepatnya. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ya.